Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya berharap kalian dalam kondisi yang paling baik, paling sehat, terhindar dari virus apapun itu. Baik virus yang baik, virus yang jahat, atau gabungan dari keduanya. Baik yang di udara, di laut, maupun di darat. Oke, saya rindu sekali menyapa kalian. Bagaimana kondisi kalian selama belajar di rumah? Oke, kali ini kita akan belajar tentang seni rupa. Apa sih itu seni rupa? Bagaimana itu seni rupa? Apa saja yang ada di dalam seni rupa? Saya sudah pernah membahasnya dari pertemuan pertama sampai beberapa pertemuan tentang seni rupa. Saya berharap kalian mau melihat lagi, mau membaca lagi, mau mereview kembali ingatan kalian, lihat lagi kitab seni budayanya. Oke, kali ini saya nggak akan berpanjang lebar tentang apa itu seni rupa, unsurnya bagaimana, prinsipnya bagaimana, karena sudah kita bahas ya. Oke, kali ini saya akan mengajarkan kalian salah satu cabang dari seni rupa, yaitu menggambar komik. Oke, ngomongin tentang menggambar komik. Menggambar itu adalah memindahkan objek ke dalam sebuah media. Apa yang pernah kita lihat atau kita bayangkan, kita pindahin ke dalam media. Tapi kali ini kita akan menggambar yang namanya komik. Tentu kalian sering melihat apa yang namanya komik. Atau kalian hobi membaca komik. Baik itu komik dari buku, saya punya komik buku. Ini ada contoh komik buku. Kemudian dari internet ataupun dari HP kalian, dari majalah atau dari koran. Saya yakin banyak di antara kalian yang suka sekali membaca komik. Tapi sekarang saya tidak akan membahas gimana caranya baca komik. Yang akan saya bahas adalah gimana caranya kalian berproses membuat sebuah komik. Yang tadinya cuma bisa baca, sekarang gimana sih caranya membuat sebuah komik? Gitu. Kita akan mempelajari itu dan kalian akan mencobanya. Sekarang silahkan lihat gambar berikut ini. Oke, baik. Kita lihat gambar ini. Di gambar ini ada bagian-bagian dari komik. Apa sih yang harus kalian persiapkan di dalam komik itu? Bagian ini disebut unsur komik. Oke. Yang pertama, kalau kita lihat gambarnya, di atas ini ada bagian yang paling penting banget di dalam komik, yaitu bagian yang pertama adalah ilustrasi. Ini yang paling penting. Tapi banyak yang berpikiran bahwa ilustrasi ini hanya tokoh saja, hanya karakter saja. Oke, padahal ilustrasi ini adalah keseluruhan gambarnya. Mulai dari tokohnya, kemudian tempatnya, benda apa saja yang ada di dalamnya. Itu yang disebut sebagai ilustrasi. Bagian yang kedua, kalau kita lihat, ini yang penting yang kedua selain ilustrasi adalah teks. Oke, teks ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada teks untuk judul. Judul ini dibuat harus lebih besar ya teksnya ya. Untuk judul yang baik di dalam komik itu 1, 2, sampai 3 kata. 4, 5 kata, 6 dan seterusnya juga boleh, tapi tidak terlalu efektif. Yang efektif adalah 1, 2, sampai 3 kata untuk dijadikan sebagai judul komiknya. Oke. Kemudian selain ada judul, ada teks yang namanya dialog. Ini penting banget dalam komik. Ada teks yang namanya dialog. Oke, dialog ini berisi percakapan antara tokoh tadi, antara ilustrasi yang berupa tokohnya, gitu. Percakapan ceritanya seperti apa, dia lagi ngobrol apa, itu percakapannya, dialognya. Oke ya. Jadi ada dua bagian penting. Yang pertama ada ilustrasinya, yang kedua ada teksnya. Lalu sekarang bagian yang ketiga adalah di mana ilustrasi ini ditempatkan. Oke, ilustrasi ini ditempatkan di dalam sebuah kotak-kotak.
bukan hanya kotak sih, kadang-kadang boleh lingkaran, boleh segitiga, boleh apapun bentuknya, sekreasi kalian, berapa seginya, kalian yang menentukan. Itu disebut panel. Panel adalah tempat untuk meletakkan ilustrasi tersebut. Oke, di dalam panel itu ada syaratnya. Syarat yang pertama dari panel adalah dia harus satu kejadian. Yang kedua, satu waktu. Yang ketiga, satu dialog. Yang keempat adalah satu gerakan. Jadi tidak boleh ada gerakan berikutnya. Jadi kalau misalkan dia ada gerakan berikutnya atau setting waktunya itu berbeda, ya harus pindah panel berikutnya. Oke. Jadi satu panel itu hanya boleh digunakan untuk satu gerakan, satu dialog, satu waktu, satu situasi. Kalau dalam situasinya sama, tapi gerakannya berbeda, dialognya berbeda, harus pindah panel. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam di mana sih teks tadi ditempatkan, dialog tadi ditempatkan. Dialog tadi ditempatkan di dalam sebuah ruang yang diberi nama balon kata. Balon kata ini tempat untuk teks-teksnya tadi. Oke, biasanya ada ujung runcingnya tadi, bisa berbentuk awan atau lingkaran atau oval dan segala macamnya. Biasanya ada runcingnya, itu menandakan dialog ini sumbernya dari mana? Dari ucapannya. Kalau dari ucapannya berarti dari mulut, dari perasaannya berarti ujung runcingnya agak ke perasaannya, atau dari pikirannya, ujung runcingnya itu dari bagian kepala si orangnya. Atau berbentuk kotak menceritakan kira-kira situasi di dalam panel itu kayak gimana. Itu disebut balon kata. Oke. Tadi ada ilustrasi, ada teksnya ya. Tempat ilustrasi itu adalah panel, tempat teks adalah balon kata. Oke. Kemudian unsur berikutnya dari komik adalah parit. Parit ini adalah jarak antar panel. Jadi fungsinya adalah untuk memisahkan antara panel satu dengan panel berikutnya, untuk mempermudah orang baca ceritanya itu dari mana alurnya. Mempermudah orang untuk membaca komik yang kalian buat nanti. Oke, jadi kalau misalkan tapi tidak semua komik harus ada paritnya, enggak juga. Boleh nggak ada paritnya juga nggak apa-apa gitu. Jadi boleh nyambung antara panel satu dengan panel lainnya, dia berdempetan panelnya. Dalam kondisi seperti apa panel itu berdempetan? Dalam kondisi yang satu cerita, kemudian panel berikutnya masih dalam satu situasi waktu yang sama, hanya dibedain dari gerakan saja. Itu boleh. Atau misalkan kalau misalkan kalian mau pisahkan antara panel satu dengan panel berikutnya dengan parit, jarak antar panel tadi berarti dalam panel satu ke panel berikutnya, walaupun satu cerita misalkan zoomnya agak jauh yang satu, nah itu ditambahkan parit sedikit. Oke, sekarang unsur yang berikutnya dari komik adalah splash. Splash ini adalah efek visual yang muncul di dalam sebuah komik. Efek visualnya misalkan dia terbang, wah ada garis-garis angin dia terbang, atau ada bacaannya tadi wuz, menggambarkan gerakannya yang sangat cepat, atau boom, meledak dengan retakan-retakannya, atau petir, ada gambar seperti garis-garis petirnya, garis-garis zigzagnya, itu disebut splash. Ya, splash itu adalah efek visual yang muncul. Sekarang apa sih jenis-jenis komik itu? Gitu. Kalau kalian pernah lihat komik di mana? Yang pertama, jenis komik yang paling banyak dilihat oleh kalian, oleh orang lain, itu biasanya berupa buku seperti ini. Ini ada buku. Buku ini isinya tentang cerita-cerita, ilustrasi-ilustrasi di dalam komiknya. Oke. Yang pertama jenisnya adalah komik buku. Kemudian selain di buku, kalian bisa melihat biasanya ada di koran. Kalau koran ini edisinya bersambung ya. Dan dalam satu lembar itu tidak ada lembaran berikutnya. Oke, biasanya berakhir di lembaran itu saja, dalam satu lembar. Itu disebut komik strip. Nih, seperti ini komik strip. Komik strip ini yang saya buat dari komik strip. Oke, dalam satu lembar ini komiknya menceritakan satu cerita utuh dalam satu lembar. Jadi tidak memerlukan banyak halaman di dalam komiknya. Itu disebut komik strip.
Yang berikutnya yang paling sering banyak kalian lihat komik itu dari internet, dari HP, dari YouTube, dari manapun. Yang bentuknya bukan berupa print, bukan berupa kertas. Itu disebut komik digital. Oke, jadi ada 3 jenis komik. Yang pertama adalah komik buku, yang kedua adalah komik strip tadi, komik yang isinya dalam 1 lembar langsung habis ceritanya. Yang ketiga adalah komik digital. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Alat, bahan, dan media apa sih yang digunakan untuk membuat komik? Yang sederhananya gini, alatnya adalah biasanya kalau saya membuat komik itu ada pensil, ada drawing pen. Setelah pen kita buat sketchnya dengan pensil ini, saya tebalkan dengan drawing pen biasanya. Kalau misalkan salah, kalau saya hapus dengan penghapus, ini namanya penghapus. Saya nggak pernah bohongin kalian, ini adalah penghapus. Oke. Atau kalian boleh menggunakan spidol sebagai alatnya, gitu. Yang berikutnya, bahan apa saja yang harus kalian gunain? Bahannya kalau untuk dalam pembuatan komik manual biasanya bahannya adalah pewarna ya. Pewarnanya bisa berupa cat, bisa berupa spidol kayak gini, bisa. Yang sederhananya adalah spidol. Kalau di digital ya kalian tinggal menggunakan laptop, menggunakan HP, itu juga bisa. Kemudian medianya apa? Medianya itu beragam. Tapi yang paling umum digunakan adalah kertas medianya. Oke, tempatnya adalah kertas. Kalian bisa buat di kertas, bisa buat di kanvas. Kalau digital ya di dokumen digital namanya. Oke. Setelah ini kita akan mencoba bagaimana caranya membuat komik. Sudah siap semuanya?